Selamat datang kembali di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan membahas drama erotis tahun 80-an yang berjudul The Blue Lagoon. Film dimulai dengan dua anak kecil yang sedang duduk di atas kapal. Mereka adalah Richard dan Emily. Keduanya masih saudara sepupu kandung. Ayah Richard yang bernama Arthur menyuruh mereka berdua untuk turun dari tangga. Arthur berniat untuk membawa Emily ke San Francisco setelah ibunya meninggal dunia. Karena kedua anak itu bosan, mereka memasuki ruangan dan mengambil sesuatu dari lemari Paddy. Ternyata barang tersebut adalah foto-foto dewasa milik Paddy. Paddy yang melihat hal itu langsung menghukum Richard, namun Emily berusaha membelanya dengan menggigit tangan Paddy. Tiba-tiba terjadi kebakaran di kapal. Hal tersebut membuat semua orang terpaksa harus dievakuasi. Saat kebakaran itu, Paddy mengevakuasi Richard dan Emily ke sebuah sekoci. Karena kegaduhan itu, Arthur terpaksa menaiki kapal lain dan terpisah dengan kedua bocah itu. Sekoci kedua bocah itu akhirnya terpisah dengan penumpang lain. Kapal yang terbakar itu akhirnya meledak dan kedua anak ini berteriak sambil berharap mereka bisa menemukan Arthur. Keesokan harinya Emily terbangun karena teriknya matahari. Di saat yang sama mereka juga menemukan sebuah pulau. Paddy langsung berlari masuk ke pulau sambil diikuti oleh kedua anak tersebut. Mereka bertiga berhasil menemukan makanan dan beruntungnya mereka juga mendapatkan air tawar dari sebuah laguna. Saat Richard berenang, Paddy melemparkan pisang dan berhasil ditangkap oleh Richard. Emily juga menemukan sebuah drum yang terbengkalai dan setelah Paddy mengeceknya, ternyata isinya adalah ram. Richard berseluncur di air terjun sambil memegang sebuah tengkorak. Melihat hal itu, Paddy terpaksa membawa mereka keluar dari sana. Mereka mencoba melihat ke arah laut untuk mencari kapal Arthur, namun tidak terlihat apapun di sana. Di sana terlihat juga Emily memakan sesuatu. Paddy memperingatinya untuk tidak memakan buah tersebut karena sangat beracun. Paddy juga mengajari Richard untuk menyimpul tali agar mereka bisa memancing dan mereka juga bisa membuat gubuk kecil. Paddy juga memberitahu mereka untuk menandai setiap hari yang sudah mereka lalui. Suatu malam Paddy sedang berjalan-jalan di pulau tersebut sambil meminum ram yang mereka temukan tadi. Kemudian Paddy menemukan sebuah altar yang terdapat daging yang masih berlumuran darah di atasnya. Altar itu terlihat seperti tempat persembahan kuno. Setelah melihat itu, Paddy melarang Richard dan Emily untuk pergi ke sisi lain dari pulau tersebut. Paddy menakuti mereka dengan cara memberitahu kalau ada boogeyman atau hantu di sana. Suatu malam, ia pergi berenang saat mabuk setelah minum ram. Saat Richard dan Emily terbangun, mereka menyadari kalau Paddy tidak ada di sana. Mereka kemudian mencarinya dan akhirnya Paddy ditemukan tertidur di pinggir pantai. Mereka mencoba menjemputnya dengan sekoci, namun ternyata Paddy sudah meninggal dunia. Emily pun pingsan dan terpaksa Richard membawanya kembali ke gubuk. Karena ketakutan, mereka berdua langsung lari meninggalkan pulau dan jenazah Paddy. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah pulau yang lain. Mereka langsung membuat rumah dari bambu. Mereka juga memancing ikan dan melakukan semua hal yang sudah diajari oleh Paddy. Bertahun-tahun berlalu, kini mereka berdua terlihat sudah remaja. Mereka menghabiskan waktu dengan memancing, berenang, dan Richard sering berburu mutiara dari kerang. Richard menghias tempat mereka dengan tema Natal hanya untuk membahagiakan Emily. Richard membangunkan Emily dan mencoba mengerjainya. Ternyata Emily menyadari bahwa Richard hanya bermain-main karena pria itu ingin memberikan Emily mutiara. Emily memberitahu Richard kalau ia sedang melewati fase emosional yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Emily berkata kalau ia selalu memikirkan Richard. Richard menanyakan apa maksud dari Emily, namun Emily tidak dapat menjelaskannya dan gadis itu hanya mencium Richard sambil berterima kasih atas mutiara tersebut. Mereka mencoba menyanyikan lagu Natal namun mereka lupa liriknya. Karena mereka tumbuh tanpa bimbingan orang dewasa, Richard dan Emily tidak mengetahui tentang perubahan hormon saat beranjak dewasa atau bagaimana cara kerja tubuh manusia. Suatu hari saat sedang berenang, Emily melihat darah di air. Ia mulai panik dan teriak sambil memanggil Richard. Richard yang melihat hal itu berkata kalau Emily mungkin mengalami luka. Emily tidak terima dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Emily pun memerintahkan Richard untuk pergi. Selanjutnya, Emily memandangi Richard saat ia sedang membuat rakit. Emily sekarang terlihat tertarik melihat otot tubuh laki-laki. Richard terlihat melamun saat makan malam dan Emily pun mulai menghiburnya hingga tertawa. Di tengah canda dan tawa itu mereka mendengar sesuatu yang aneh. Kemudian Richard bersumpah akan membunuh siapapun yang mencoba mengganggu mereka. Saat hujan petir datang, mereka berdua berteduh di gubuk dan Richard memainkan satu-satunya lagu yang masih diingatnya. Emily pun mulai mengganggunya dan hal itu membuat mereka berdua kejar-kejaran. Selanjutnya, Emily menjelajahi pulau. Ia menemukan sebuah patung batu. Setelah itu Emily melihat darah bercucuran dari patung tersebut lalu memberitahu Richard kalau apa yang dikatakan Paddy tentang boogeyman ternyata benar.
Emily menjelaskan tentang patung yang dilihatnya. Richard justru marah kepada Emily karena ia sudah melanggar peraturan untuk pergi ke sisi lain dari pulau. Malamnya Emily mengalami mimpi buruk. Karena mimpi buruk itu, Richard berjanji akan tetap berada di sisi Emily saat ia membutuhkannya. Berlanjut di tengah malam, Emily mendorong Richard saat lelaki itu hendak menciumnya. Emily justru menolaknya dan ia malah mengusir pria itu. Keesokan paginya, Richard yang sakit hati, terlihat mulai tidak peduli pada Emily. Saat Emily mencarinya, ternyata Richard sedang bersembunyi sambil melakukan olahraga kecil. Akhirnya Richard marah dan mengusir Emily. Suatu ketika Richard melihat sebuah kapal datang. Richard langsung berlari menyalakan sinyal api, namun sayangnya Richard terlambat dan kapal itu pergi menjauh. Richard menyadari bahwa Emily sangat dekat dengan sinyal itu, namun gadis itu tidak menyalakannya. Richard pun memarahi Emily, namun gadis itu tidak memperdulikannya. Richard marah dan mengancam akan meninggalkan pulau itu tanpa Emily. Ia pun mulai meninggalkan pulau itu dengan rakit buatannya. Namun, hal itu gagal dan Richard terlihat kesulitan. Emily hanya memperhatikan Richard sambil menertawakan kelakuan pria itu. Saat Richard kembali, Emily mengejek Richard karena gagal membangun rakit yang kuat. Namun, Richard membalas Emily dengan menjadikan perubahan tubuh yang terjadi pada Emily sebagai lelucon. Emily mulai marah dan ia tidak sengaja melempar kelapa ke kepala Richard. Richard sangat marah dan berharap Emily tidak pernah hidup. Setelah itu, Richard mengusir Emily dari gubuk yang telah dibangunnya. Beberapa hari berlalu, terlihat Emily tersiksa tinggal di luar gubuk sementara Richard tinggal dengan nyaman di gubuknya. Suatu hari Emily tidak sengaja menginjak ikan beracun. Hal tersebut membuat Emily sakit parah. Richard yang menyadari hal itu kemudian mendatangi Emily. Di sini Richard sadar jika Emily mati maka ia akan terjebak sendirian di pulau itu selamanya. Kemudian Emily memohon kepada Richard untuk membawanya ke patung batu di sisi lain pulau itu karena Emily tidak punya pilihan lain. Richard kemudian memenuhi permintaannya dan ia mengangkat Emily ke batu tersebut. Dia memohon dan mengatakan kepada Tuhan kalau ia tidak akan memarahi Emily lagi. Richard juga memohon untuk menyembuhkan gadis itu karena ia tidak bisa hidup sendirian tanpa Emily. Tanpa diduga, keajaiban terjadi. Emily mulai sadar dan di sini mereka saling meminta maaf atas keegoisan masing-masing. Semenjak saat itu, ikatan di antara mereka berdua semakin kuat. Mereka berenang di pinggir pantai saat Emily sudah bisa berjalan. Saat mereka sedang makan siang, mereka mulai menyadari perubahan tubuh mereka yang beranjak dewasa dan disinilah mereka mulai melakukan hubungan intim. Malam itu mereka berdua menggunakan pakaian yang indah dan di sini mereka mulai menyatakan perasaan cinta mereka. Semenjak saat itu mereka mulai menghabiskan waktu bersama-sama. Beberapa bulan kemudian terjadi perubahan besar dari Emily. Nafsu makan gadis itu mulai bertambah. Richard menyarankan agar Emily mengurangi porsi makannya agar badannya tidak gemuk, namun Emily tidak bisa mengontrol hal tersebut. Suatu malam saat Richard hendak mencium Emily, gadis itu menolaknya dan ia meminta maaf karena ia merasa tidak enak badan dan kehilangan nafsu berhubungan. Hal ini membuat Richard terkejut saat merasakan goncangan di perut Emily. Namun mereka mengira kalau itu hanyalah pergerakan perutnya karena sedang sakit. Mereka tidak menyadari bahwa Emily sedang hamil. Suatu hari Richard terbangun dan ia tidak melihat Emily di dalam gubuknya. Richard sangat panik dan ia mulai mencari Emily ke dalam hutan. Di dalam hutan itu, Richard melihat sekelompok warga pribumi yang sedang melakukan ritual persembahan manusia. Richard sangat ketakutan dan ia bergegas kabur dari hutan itu. Richard kemudian mendengar suara teriakan Emily dan ia mencoba mencarinya. Ia menemukan Emily yang sedang kesakitan karena kontraksi di perutnya. Akhirnya mereka punya anak laki-laki dan mereka memberi nama Paddy karena pria itu dulu berjasa dalam menjaga mereka. Setelah membawa bayi itu ke rumah, mereka mencoba memberi makan dengan buah. Namun jelas saja bayi itu menolak sambil terus menangis. Emily sangat sedih dan ia mencoba menggendong bayinya. Ternyata insting dari bayi langsung menyedot susu ibunya. Emily dan Richard pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang. Emily dan Richard mengajari Paddy memancing, berenang, dan bertahan hidup. Suatu hari mereka melihat kapal di laut. Ternyata di kapal itu ada Arthur yang selama ini mencari anak dan keponakannya itu, Richard. Tanpa diduga, Richard dan Emily tidak mau memanggil kapal itu karena mereka sudah bahagia hidup bersama anaknya. Richard yang melihat mereka dari teleskop, berpikir bahwa kedua orang tersebut pasti bukan anaknya, karena ia melihat ada seorang bayi. Ditambah lagi Richard dan Evelyn sedang dilumuri lumpur. Akhirnya Arthur pergi meninggalkan mereka di pulau itu. Suatu hari pasangan itu memutuskan untuk pergi ke pulau awal di mana mereka terdampar bersama Paddy. Richard merasa pulau tersebut berbahaya karena ada suku pribumi yang menumbalkan manusia. Mereka pun pergi ke pulau itu namun saat sampai di tempat tujuan, Emily merasakan trauma dan ia takut untuk masuk ke dalam sana. Akhirnya Emily dan Paddy menunggu di kapal.
Sedangkan Richard pergi mengumpulkan pisang sebagai persediaan makan mereka. Paddy diam-diam mengambil buah beri dan ia meletakkannya di kapal. Sambil menunggu Richard, Emmeline membawa Paddy dengan sekoci hingga ia tertidur di sana. Emmeline kemudian tidak sengaja terbangun karena Paddy membuang tongkat dayung mereka. Kapal mereka ternyata sudah jauh dari pantai dan mereka berteriak memanggil Richard. Ternyata ada ikan hiu yang mengejar Richard. Emily akhirnya melempar dayung mereka yang tersisa agar Richard bisa sampai ke kapal dengan selamat. Sayangnya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan atau kembali ke pulau mereka karena tidak ada dayung sama sekali. Mereka mencoba mendayung menggunakan tangan namun hal tersebut tetap gagal. Setelah berada di kapal dalam waktu yang lama, Richard dan Emmeline bangun dari tidurnya dan melihat Paddy sudah memakan buah beri itu. Mereka mencoba menghentikannya, namun ternyata Paddy sudah memakan beberapa buah itu. Emmeline dan Richard putus asa dan mereka memilih untuk memakan buah itu juga. Karena merasa tidak bisa hidup tanpa putra mereka itu, mereka akhirnya memakan buah tersebut dan berpelukan sambil bersiap-siap menunggu ajalnya. Beberapa jam kemudian, sebuah kapal menemukan sekoci mereka. Orang-orang di sana mengira kalau mereka sudah meninggal, namun kapten kapal memeriksa dan mengatakan kalau Emmeline dan Richard masih hidup. Ternyata beri itu tidak beracun dan hanya membuat mereka tertidur sementara. Terima kasih telah menonton. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.